Ya, orang menganggur itu karena prinsip dasar mereka tidak punya kemauan. Itu prinsip dasarnya itu. Ya, nah, ketika orang tidak punya kemauan pasti akan menganggur. Ya, tidak ada kesempatan kerja. Nah, ketika orang tidak punya kemauan pasti akan penganggurannya tinggi. Kita bicara di 2023 ini kan ditetapkan tahun kemarin kan. Ya, Berapa ya? Tahun ini kita tetapkan tuh 2.010.000 sekian lah gitu ya. Nah, itu kan rumus yang ditentukan oleh BPS. Ya sudah ada ketentuan, maka jatuhnya di Kuningan itu 2.000.000 sekian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Siwindu, jumpa lagi bersama podcast Siwindu. Kali ini kita ada di ruangan Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snakertrans Kabupaten Kuningan, Bapak Dr. Changwan. Assalamualaikum Pak Elon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilannya Pak Elon ya. Ya. Luar biasa ini Pak Kepala Dinas yang satu ini, beliau merupakan sosok yang sangat dikenal, sangat fenomenal, dan hari ini kita akan berbincang banyak dengan beliau terkait kinerja beliau atau prestasi beliau di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan. Nah, Pak Dr. Elon, kita ingin berbincang nih Pak. Sejauh ini Bapak kan sangat dikenal nih di kalangan birokrat di Kabupaten Kuningan, bahkan di Jawa Barat Pak ya. Bahkan sempat saya dengar Bapak itu adalah anak kesayangan Pak Gubernur gitu. Pak, sebelum lebih jauh ke di internal di Snaker, Pak ingin tahu Pak, Bapak kan baru-baru ini menyandang gelar doktor dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon Pak ya. Itu cerita awalnya gimana nih Pak sampai Bapak ingin sekolah ke lanjutan S3-nya ke Cirebon itu Pak? Seperti apa nih Pak? Terima kasih Kang Mumu. Ya. Hari ini Siwindu ya nama medianya. Siwindu ya. Silaturahmi ke saya. Ya. Paling tidak bagi saya ini adalah ajang publikasi lah. Siap. Publikasi. Sebetulnya panjang lah kalau ceritanya, singkatnya kalau saya punya prinsip hidup itu adalah orang akan bermanfaat, orang akan berguna itu dengan ilmu. Ya. Yang menjadi prinsip hidup. Nah, kemudian memang ibu saya itu mengamanatkan kepada saya bahwa ya kamu jangan cari harta sebanyak-banyaknya, tapi cari ilmu sebanyak-banyaknya. Itu yang menjadi amanah ibu saya. Jadi prinsip bagi saya belajar baik formal maupun non formal itu adalah sebuah kebutuhan. Ya ceritanya sebetulnya ke S3 ini dibilang tujuan ya enggak, dibilang enggak karena juga kebutuhan kan begitu. Di 2018 dalam karir saya punya cita-cita bahwa kalau Pak Bupati memberikan ruang, kemudian memang ada garis tangan, ya kalau saat itu saya menjadi kabid, maka esok lusa saya ingin naik kelas kalau ada peluangnya kan begitu. Iya. Nah, dilihat kanan kiri itu kan teman-teman sudah doktoran gitu. Ya saya mencoba mencari tahu bahwa program S3 yang mungkin dijangkau oleh saya itu di mana lah. Kalau di Bandung kan jelas banyak. Iya. Tapi kan karena saya nggak mungkin melepaskan kedinasan, katakan harus tetap bekerja. Iya. Ada yang lebih tahu, ya yang Cirebon juga sudah buka program doktoral lah. Saya sempat lelucon gitu. Dulu saya S1 aja ditolak di IAIN. Apalagi mungkin S3-nya kan begitu. Iya. Jadi saya punya pengalaman tahun 91 saya lulus SMA. Saya mendaftar waktu itu masih
Fakultas Fakultas Tarbiyah dari Bandung kalau nggak salah ya. Iya, ya, cabang Waktu itu, Bandung. cabang Bandung. Saya ikut untuk mendaftar tuh tidak diperbolehkan dengan alasan nggak punya dosen yang memahami tentang kebutuhan khusus, nggak sarana prasarana yang tidak mendukung. Jadi kesempatannya tidak diberi untuk testing, jangankan diluluskan kan gitu. Untuk seleksinya aja tidak diberi kesempatan. Nah, di S3 ini saya juga punya pemikiran nyeleneh, jangan-jangan juga saya tidak diberi kesempatan gitu. Ya, tapi ada beberapa kawan yang memotivasi, sudahlah coba aja ke sana. Ya, mendaftar, ketemulah yang namanya Prof. Jamali yang pada waktu itu direktur Pascasarjana. Oh iya, Prof. Jamali. Nah, ternyata Prof. Jamali, silakan Anda ikut proses, nanti diseleksi itu yang menentukan bahwa Anda diterima atau tidak. Sekarang ikut aja prosesnya. Akhirnya saya ikut mendaftar sampai ke akhirnya ikut seleksi, baik seleksi tertulis maupun seleksi paparan rencana disertasi kan begitu. Ya alhamdulillah ternyata pada saat diumumkan nama saya ada masuk gitu. Masuk. Ya sudahlah. Ya akhirnya mungkin DAIN sudah memberikan ruang untuk saya juga turut serta mencari ilmu di sana lah. Kira-kira gambaran singkatnya seperti itulah. Berarti satu-satunya Pak ya. Sobat Siwi itu begini. Jadi Pak Dr. Charlan ini adalah salah satu birokrat Kuningan yang istimewa. Beliau adalah disabilitas Pak ya, berkebutuhan khusus, dan dibalik kekurangan beliau ternyata banyak kelebihan beliau yang luar biasa menginspirasi kita semua. Beliau sudah menjadi kadis pun terus menimba ilmu ya ke jenjang-jenjang berikutnya Pak ya. Tadi beliau menyebutkan S3-nya di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Oke Pak, selanjutnya nih Pak, kita ke kedinasan nih Pak. Kita ke dinasan. Kan dulunya Bapak itu di Kabid apa ya? PAUD. Kabid PAUD ya. Dikmas. Kabid PAUD Dikmas ya. Dinas Pendidikan dan Kabupaten Kuningan. Dikbud Kabupaten Kuningan. Nah, kita tahu Pak Elon kemudian ikut open bidding Pak ya. Waktu itu ikut open bidding dan masuk, ditugaskan oleh Pak Bupati Kuningan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan. Nah, ingin tahu nih Pak, program-program apa sih nih Pak yang ingin Bapak tonjolkan nih di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan apa yang sudah dilakukan yang selama ini Bapak, yang sejak Bapak duduk di sini Pak? Jadi begini, ketika saya diberikan ruang untuk ikut seleksi itu kan di dua tempat. Di Disnakertran dan di staf ahli bidang kemasyarakatan. Ya ternyata di dua-duanya saya lulus, dan pada akhirnya Bupati melantik saya di Dinas Tenaga Kerja dan Migrasi. Pada saat proses seleksi, ya saya juga memang dituntut memahami akan apa yang akan menjadi persoalan di tugas pokok fungsi di Disnaker ini. Semenjak seleksi itu juga saya dituntut seperti itu. Ya ternyata memang kesimpulannya kan, pertama adalah soal tingkat pengangguran terbuka yang tinggi di Kabupaten Kuningan. Ya, pada saat saya ikut seleksi, itu angka statistik tingkat pengangguran terbuka itu di 64.377 orang. Tahun berapa itu Pak? Itu Desember 2021. Oh 2021. Ya. Dengan klasifikasi itu di angka 24.000 itu tingkat pengangguran terbuka dengan jenjang pendidikan setara SD. Ya, rentan usia 15 ke 40 tahun. Itu ada 24 ribuan lah di Kuningan pada waktu itu. Kemudian dengan pendidikan setara SMP itu ada 14.000. Rentan usia sama kan 15 sampai ke 40 tahun. Kemudian setara pendidikan menengah itu di angka 23.000, dan di angka 3.000 itu setara pendidikan satu lah begitu. Ya itulah kondisi tingkat pengangguran terbuka di Kuningan kan begitu. Sedangkan ruang untuk menyelesaikannya itu kan terbatas di Kuningan.
Karena Kuningan nggak punya sektor industri yang berskala Betul. padat karya. Itu kan kepunya kita. Betul. Ya, kebayang lah paling sektor-sektor informal di Kuningan. Maka saya dituntut membuat terobosan. Nah, pada waktu diseleksi saya dituntut oleh penguji itu untuk menyampaikan konsep. Apa kalau memang Anda dilantik sebagai kepala dinas tenaga kerja? Pertanyaan pada waktu itu begitu. Ya, saya membuat perencanaan pada waktu seleksi itu dengan teori bahwa bagaimana menyelesaikan supply dan demand ini tidak seimbang. Ya, maka konsepnya adalah kolaborasi. Ya. Ya, bagaimana saya mencoba mencari ruang-ruang untuk orang Kuningan bisa bekerja di dalam dan di luar Kuningan itu sendiri, dan bagaimana saya mengetahui apa yang menjadi kebutuhan orang yang memperkerjakan terhadap manusia Kuningan ini. Pertama dari sisi keahlian, kedua dari sisi pendidikan. Artinya kalian apa sih yang banyak dominan dibutuhkan, pendidikannya setara apa kan begitu. Itu yang saya inventarisir di awal. Ya, kemudian juga kemampuan dinas tenaga kerja yang notabene-nya sebagai penyiap sumber daya manusia di bidang keahlian vokasi. Ya, ternyata kan saya mencoba melakukan telahan, BLK Kuningan itu kan sudah ketinggalan zaman. Kenapa tuh, Pak? Pertama, instrukturnya sudah terbatas, jumlah maupun sisi keahliannya. Kedua, peralatan yang dimiliki sudah ketinggalan zaman. Kalau misalnya otomotif sekarang sudah injeksi, di sini masih karbu kan gitu. Dia kan ketinggalan kan gitu. Jadi artinya bagaimana saya mencarikan solusi itu di sela-sela kemampuan anggaran dan pendapatan belanja daerah itu kan minim kan begitu. Dan saya nggak mungkin selalu bicara anggaran menggantungkan kepada APBD. Maka terobosan apa yang saya lakukan dalam konsep waktu saya seleksi, sampaikanlah konsep kolaborasi itu dengan swasta, dengan BUMN, dengan BUMD, bahkan sampai ke luar negeri itu konsepnya. Oh, yang kemarin itu Bapak. Ya, maka pada saat saya dilantik dan jadilah di sini yang saya lakukan di awal-awal itu melakukan inventarisasi soal potensi sarana di dalam, ya SDM, kemudian peralatan, regulasi. Nah, ternyata memang sudah ketinggalan zaman kan begitu. Maka yang saya lakukan apa? Terobosan untuk menjalin kemitraan ya dengan swasta, ya dari mulai sektor industri yang berada di Jabodetabek. Ya di awal-awal saya hadirkan 30 perusahaan datang ke Kuningan, bertemulah langsung dengan Pak Bupati waktu itu. Ya, kami paparkan bahwa kita punya tingkat pengangguran, tetapi kesempatan kerja di Kuningan itu terbatas. Teman-teman mungkin nggak memberikan ruang untuk masyarakat pencari kerja Kuningan. Ya, ternyata dari 30 perusahaan itu kan menawarkan ruang-ruang yang mereka butuhkan. Ya, ternyata ada informasi yang terbuka, tetapi kita juga punya PR. Kenapa? Misalnya 30 perusahaan itu menyampaikan kebutuhannya ini. Tetapi pada kenyataannya kan, apakah manusia Kuningan itu siap untuk menempuh kebutuhan itu? Ya belum tentu juga kan. Tapi prinsip awal bahwa saya berhasil menunjukkan kepada Pak Bupati bahwa ada mitra yang memberikan ruang untuk pencari kerja Kuningan. Bisa dibawa ke Kuningan. Ya, artinya bahwa mereka membuka lowongan kerja di sana khusus untuk masyarakat Kuningan kan gitu. Iya, betul. Ya, ada slot lah katakanlah kan gitu. Ada slot. Ini kan upaya. Ya, setelah itu saya masuk SMK untuk menyampaikan informasi itu. Ini ada perusahaan butuhnya di bidang ini, ada enggak SDM yang kira-kira ini. Memang kesimpulannya ditemukan bahwa kadang-kadang juga penyiapan sumber daya di SMK itu belum memenuhi kebutuhan pasar. Ini yang harus menjadi tugas kita bersama-sama. Maka apa yang saya lakukan? Saya lakukan perjalanan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Karena SMK itu kan milik provinsi. Ya, ini loh
pasar kerja yang dibutuhkan itu ini. Maka SMK kejuruan yang dibukanya juga harus ini kan begitu. Betul. Kemudian saya buat regulasi yang mewajibkan bahwa setiap kejuruan yang dibuka di SMK itu harus punya penjamin kerjasamanya. Ya, Ketika buka misalnya kelas Yamaha ya real mereka bekerja sama dengan Yamaha kan gitu. Mereka misalnya membuka dengan apa namanya Axio, real kerjasama dengan Axio. Maka dari mulai kurikulum standar itu kan sudah mengikuti apa namanya kebutuhan pasarnya. Ini saya wajibkan dalam bentuk regulasi. Karena kan kenapa ada ruang itu di SMK itu kan ada bursa kerja khusus. BKK. Izinnya itu dari kita BKK. Ya, maka saya bisa menerbitkan izin BKK kalau SMK-nya juga memenuhi standar-standar tadi. Oke. Itu kan apa namanya check and balance-nya seperti itulah kira-kira. Siap. Saya potong Pak. Oh luar biasa nih. Apa namanya terobosan-terobosan Pak Kadis ini. Dan saya pengen tahu boleh nggak nih Mbak? Ini kan kemarin sempat muncul beberapa tahun lalu sempat muncul ada kemiskinan ekstrim dan lain sebagainya. Pengaruh nggak nih Pak terhadap apa namanya program yang sedang Bapak lakukan? Dan sebenarnya angka realnya itu seperti apa? Penanganannya seperti apa gitu Pak dari Dinas Tenaga Kerja Pak? Jadi gini, saya ingin membangun pola pikir kritis ya terhadap semua sisi. Pertama, branding miskin ekstrim itu kan sekarang itu adalah pemberian pusat. Gak tahu tujuannya untuk apalah. Ya, apakah tujuan untuk memotivasi suatu daerah atau untuk apa kan? Kita positive thinking aja lah begitu. Yang memang juga kalau mau jujur. Kita akan sulit lah pembuktian yang miskin itu seperti apa, di mana itu sulit lah begitu. Kategori itu apa ya Pak? Apa gitu. Walaupun memang ada parameter menurut BPS kan gitu kan, parameter teori kan begitu. Betul. Tapi dalam tataran realistis, kalau kita keliling di Kabupaten Kuningan, nemukan enggak sih orang yang kelaparan, orang yang memang tidak berpakaian, orang yang tidak punya televisi. Ya mungkin ada, tapi kita akan sulit menemukan kondisi itu. Nah kemudian kalau saya di tenaga kerja ini memang dihadapkan sebuah persoalan ya, pengangguran lah intinya kan begitu. Pengangguran sebetulnya orang menganggur ujungnya akan miskin kan begitu. Ya, orang miskin itu kan karena tidak punya penghasilan yang memadai. Ya. Artinya bahwa orang itu nganggur ya pasti miskin kan begitu. Tapi sekali lagi kalau saya ingin membuka pemikiran kritis kepada semua pihak bahwa Dinas Tenaga Kerja ini adalah dalam tupoksinya pertama pencatat pengangguran. Tapi pengangguran ini berasal dari mana? Kan dari hulu. Ya, dari hulu. Di mana hulunya? Di pendidikan. Pendidikan formal, pendidikan non formal itu ada hulu penyiapan SDM. Ya, ketika gagal soal itu pasti orang hilirnya kan akan nganggur. Betul. Nah, tapi maksud saya bukan berarti menyalahkan lembaga pendidikan, bukan kan begini. Ada konteks supaya kerja keras kita bersama-sama kan begitu. Kenapa sih orang bisa nganggur? Ya, berarti kan ada kesalahan di hulu. Ingat bicara pendidikan itu ada 3 aspek: pendidikan keluarga, pendidikan formal dan pendidikan non formal. Jadi kalau bicara pendidikan jangan orang melotot kepada perguruan tinggi sekolah, bukan. Tapi konteks keluarga ini juga yang harus berhasil membangun persoalan mindset anak-anaknya. Kalau anak-anak di keluarga aja sudah tidak punya cita-cita, bagaimana di proses pendidikan kan begitu. Nah ini yang menjadi catatan bahwa kenapa sih mesti angka pengangguran ini terus meningkat gitu. Ya, orang teorinya sederhana karena terbatasnya lapangan kerja, padahal bukan itu. Ya, orang menganggur itu karena prinsip dasar mereka tidak punya kemauan. Itu prinsip dasarnya itu. Ya, nah, ketika orang tidak punya kemauan pasti akan menganggur. Ya, tidak ada kesempatan kerja. Nah, ketika orang tidak punya kemauan, ya pasti akan penganggurannya tinggi. Nah, maksud saya, apakah di Kuningan itu kondisinya seperti itu? Ya itu tinggal
apa namanya pola pemikiran kritis, kemudian berpikir ilmiah. Kenapa sih bisa nganggur? Ya tinggal ditelaah bersama-sama. Tetapi konteksnya saya Kadisnaker hari ini, saya tidak akan bicara ke belakang. Mari kita ke depan, bahwa sebuah persoalan itu kesimpulannya tidak bisa ditunjukkan kepada dosa satu orang dan tidak bisa menjadi tanggung jawab satu orang. Ya, prinsip kolaborasi itu adalah mutlak. Ya, hari ini pendidikan akan bermanfaat kalau SMK tahu pasar yang dibutuhkan. Ya itu kan begitu. Terus ini Pak, berlanjut nih soal apa namanya, soal kerja, pengangguran, ketenaga kerjaan kan. Ini lanjut ke soal ini Pak, industri yang ada di Kuningan nih. Kan Kuningan bukan kabupaten industri ya seperti tadi yang Bapak sebutkan. Tapi kan ada beberapa yang katakanlah pabrik-pabrik besar beberapa di Kuningan. Dan perusahaan-perusahaan yang lain ada. Ini kan yang suka muncul ini, karyawan di situ digaji berapa? Apakah sudah menerapkan standar UMK ya? Atau UMR gitu. Nah, selama yang Bapak ketahui, penerapan itu sudah dilaksanakan belum? Apa standar SOP penggajian atau apa? Ya, gaji karyawan bagi di perusahaan-perusahaan itu sudah diterapkan belum standarnya gitu Pak? Jadi begini, skala upah itu kan bagian daripada tupoksinya Disnaker ya, dimana menjelang awal tahun berjalan, ya misalnya begini, ini kita akan menjelang tahun 2024 kan begitu, pasti di bulan-bulan Oktober November itu sudah melakukan kajian tentang bagaimana penetapan skala upah tahun depannya, ya dengan nama upah minimum kabupaten lah begitu, UMK ya. UMK. Memang semuanya kan ada regulasi, ada acuan yang mengatur tentang rumus-rumus menetapkan skala upah itu kan begitu. Ya, kita bicara di 2023 ini kan ditetapkan tahun kemarin kan begitu. Ya. Berapa itu Pak? Tahun ini kita tetapkan tuh 2.010.000 sekian lah begitu ya. Nah, itu kan rumus yang ditentukan oleh BPS. Ya sudah ada ketentuan, maka jatuhnya di Kuningan itu 2.010.000 sekian kan gitu ya. Ya artinya begini, kita sebagai tupoksi pasti kan ada langkah dari mulai diskusi di awal penyusunan penetapan skala upah itu. Kemudian ketika sudah menjadi regulasi kita adakan sosialisasi. Ya dalam perjalanan 1 tahun di 2023 ini juga kita punya tim monitoring evaluasi. Sampai kepada kita punya yang namanya tim penyelesaian hubungan industrial. Ya sudah barang tentu kan sebetulnya dengan regulasi yang ada harusnya ada kepatuhan 100% kan begitu. Nah, tetapi kan kita prinsipnya begini. Kita memberikan pemahaman baik ke karyawan, ke si punya perusahaan begitu. Untuk ini tolong dipatuhi kan begitu. Kalau tidak ya mesti kan ada sanksi kan gitu. Ya, tetapi alhamdulillah sebetulnya 6 bulan sekarang di Januari sampai Juni sekarang ini pengaduan soal itu tuh di Kuningan tuh rendah ya. Rendah. Orang bertanya, ada nggak yang tidak mentaati? Selama kita tidak ada pengaduan kan kita nggak tahu. Pengaduan itu kan boleh oleh si pekerja, boleh pihak eksternal, boleh kan begitu. Karena kan ada proses. Tetapi ketika tidak ada yang mengadukan, ya kami anggap memang ya kepatuhan untuk kondusif lah. Pematuhan skala upah itu ya disiplin lah begitu. Kira-kira seperti itulah. Tapi pada intinya Disnaker Kabupaten Kuningan, Disnaker Trans Kabupaten Kuningan menekankan agar mematuhi itu semua ya Pak ya? Ya bukan menekankan lagi, hukumnya kan dengan regulasi itu wajib ya. Karena kalau tidak dilaksanakan itu akan ada sanksi. Sanksinya apa sih Pak? Ya dari mulai sanksi teguran sampai ke pencabutan izin perusahaan. Luar biasa. Jadi kepada pengusaha-pengusaha mungkin atau pelaku industri di Kuningan ini, kata beliau, kata Pak Kadis, ya harus wajib mentaati aturan-aturan itu, terutama dalam penerapan skala UMK lah katakanlah gitu. Oke, Sobat Ciwindo, luar biasa nih, banyak penjelasan yang disampaikan oleh Pak
Kadis. Dan sebenarnya kita ingin ngobrol panjang nih Pak, cuman ada durasi yang kita batasi. Terakhir nih Pak, terakhir kita ingin mendengar nih, apa namanya, pesan yang ingin disampaikan oleh Bapak untuk masyarakat. Apa yang ingin disampaikan dari Dinas Tenaga Kerja ini agar kemiskinan tidak, versi pemerintah kan ada kemiskinan gitu ya, agar pengangguran bisa berkurang, agar bisa tertangani lah masalah-masalah itu. Apa Pak pesan yang ingin disampaikan Pak? Yang pertama, kalau saya ingin menyampaikan ajakan bahwa prinsip kebersamaan itu menjadi utama dalam segala hal, menyelesaikan persoalan di pemerintahan, di kemasyarakatan, di organisasi, dan di kelompok-kelompok komunitas apapun lah begitu. Itu prinsip kebersamaan itu menjadi utama. Yang kedua, memang kita harus menyadari bahwa ada yang harus menjadi perhatian kita ini di tingkat penyiapan SDM. Ingat, penyiapan SDM ini menjadi tanggung jawab juga bersama. Urusan SDM petani menjadi urusan secara formalnya berarti Dinas Pertanian, begitu. Urusan SDM sektor industri berarti urusan Dinas Tenaga Kerja. Ekonomi kreatif berarti urusan Dinas Pariwisata, dan selanjutnya kan begitu. Jadi adanya pembagian tanggung jawab lah begitu. Nah, ini yang harus menjadi komitmen di kita di pemerintahan, dan komitmen menjadi komitmen semua masyarakat di Kabupaten Kuningan. Yang ketiga, memang kita harus mampu keluar dari paradigma lama lah, sudah harus merubah mindset ke paradigma modern. Jangan sampai kita hidup ini di alam modern, di alam digital, tapi mindset kita ini masih ortodok, itu nggak bisa kan gitu. Jadi ini menjadi tanggung jawab siapa? Sekali lagi menjadi tanggung jawab semua, bahwa pengangguran itu ada, itu karena prinsip dasar orang tidak punya kemauan. Mau ada industri, mau tidak ada industri, kalau tidak ada kemauan juga pasti pengangguran akan tinggi. Jadi bagaimana menumbuhkan kemauan ini juga tugas bersama, dari mulai keluarga, lembaga-lembaga pendidikan, formal maupun non formal. Mungkin yang paling penting prinsip dasarnya itulah kira-kira. Oke, Pak Kadis, terima kasih. Jadi poin yang saya tangkap, jadi soal pengangguran sebenarnya bisa ditangani oleh sendiri Pak ya. Apalagi di zaman seperti ini, serba berkemajuan, terutama di bidang teknologi, itu bisa dimanfaatkan sehingga orang bisa berkreasi Pak ya. Bisa berkreasi dan menghasilkan, katakan kata orang muda, macuan Pak ya. Anak-anak sekarang kan udah kelihatan banyak yang berkreasi, banyak yang berkreativitas untuk menghasilkan duit gitu ya, dari dari teknologi yang sedang berkembang, semakin berkembang saat ini. Oke, Pak Dr. Carlan, Pak Dr. Elon, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Bapak tetap sehat, tetap istiqomah, dan tetap berjuang untuk masyarakat Kabupaten Kuningan Pak ya. Sama-sama. Jadi Pak Dr. Elon ini satu-satunya kepala dinas yang berkebutuhan khusus Pak ya, di Indonesia atau di Jawa Barat? Kalau menurut Menpan sih memang di Indonesia. Di Indonesia, luar biasa, dari Kuningan, luar biasa. Jadi satu-satunya kepala dinas yang disabilitas itu, yang berkebutuhan khusus, Pak Dr. Carlan dari Kabupaten Kuningan. Sangat luar biasa, luar biasa. Terharu saya. Jadi inspirasi ini luar biasa untuk kita semua. Terima kasih Pak Elon. Sama-sama. Terima kasih, dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Sobat Siwindu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bila suka terhadap konten-konten kita, silahkan di like dan di share kepada yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.